Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Paulus Katupu, NPM 2200100210029. Di video kali ini saya akan berbagi materi yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan, yaitu tentang cara penyusunan instrumen non-tes. Non-tes sebagai instrumen penilaian. Pengertian instrumen non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, instrumen non-tes dalam evaluasi pembelajaran merupakan alat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan keberhasilan proses pembelajaran tanpa menggunakan tes, baik dalam bentuk lisan ataupun non-lisan. Nah, di sini ada jenis-jenis instrumen non-tes. Yaitu jenis-jenis instrumen non-tes ini, yang pertama adalah observasi. Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu observasi sistematis, observasi partisipatif, dan observasi eksperimental. Observasi partisipatif yaitu mengamati, terlibat langsung dalam program atau yang diamati. Sedangkan observasi sistematis yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah terdaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Dan observasi eksperimental yakni observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa. Yang kedua adalah wawancara. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin atau wawancara bebas. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci. Sedangkan wawancara tidak terpimpin atau wawancara bebas merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dikuasai mood dan keinginan. Dalam menyusun pertanyaan dalam wawancara terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan, antara lain. Yang pertama, pertanyaan harus bersifat netral, tidak diwarnai nilai-nilai tertentu, dan tidak mengarahkan. Dan yang kedua, peneliti perlu menghindari penggunaan istilah-istilah yang canggih, resmi, ataupun tinggi. Terlebih dalam mewawancara individu yang mewakili kalangan ilmiah atau profesional. Dan yang ketiga adalah peneliti perlu menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Dan yang ketiga adalah angket. Menurut Suharsimi 2006 berpendapat angket atau kuesioner adalah merupakan suatu teknik atau cara memahami siswa dengan mengadakan komunikasi tertulis, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden secara tertulis juga. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab.
Jenis kuesioner atau angket dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Ditinjau dari segi cara menjawab atau strukturnya, kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup atau berstruktur dan kuesioner terbuka atau tidak berstruktur. Yang keempat adalah anecdotal records. Anecdotal records biasa disebut daftar riwayat kelakuan, merupakan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai tingkah laku luar biasa atau typical behavior. Yang kelima, skala penilaian atau rating scale. Rating scale adalah pencatatan segala menurut tingkat-tingkatnya. Menurut Hadi tahun 2000, skala rating umumnya melibatkan penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti. Yang keenam, skala perbedaan semantik atau semantik diferensial. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang menjawab sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Dan yang kedua adalah skala Likert. Skala Likert atau text box merupakan salah satu tipe pengukuran untuk mendapatkan informasi mengenai efektif variabel berupa pernyataan yang diikuti dengan 5 kategori. Dari kelima kategori ini yaitu sangat setuju, tidak setuju, setuju, tidak tahu, sangat tidak setuju. Terus kita masuk dalam langkah-langkah tahapan proses penyusunan instrumen non-test. Tahapan proses penyusunan instrumen non-test menurut Ekawati dan Sumaryanta dalam Suharsimi 2006 yaitu yang pertama menentukan spesifikasi instrumen, dan yang kedua selanjutnya Anda perlu menentukan bentuk instrumen dan panjang instrumen. Yang ketiga menentukan skala penilaian, dan yang keempat penulisan butir-butir soal. Kita simpulkan dari penyusunan tes instrumen non-tes. Instrumen non-tes dalam evaluasi pembelajaran adalah alat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan keberhasilan proses pembelajaran tanpa menggunakan tes, baik dalam bentuk lisan ataupun non-lisan. Jenis-jenis instrumen non-tes yaitu observasi, wawancara, angket, anecdotal records, skala perbedaan semantik atau semantik diferensial, skala penilaian atau rating scale, skala Likert. Itu ada 7 jenis-jenis. Sekarang langkah-langkah tahapan proses penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama adalah menentukan spesifikasi instrumen, dan yang kedua selanjutnya menentukan bentuk instrumen dan panjang instrumen, dan yang ketiga menentukan skala penilaian,
Dan yang keempat, penulisan butir-butir soal. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Diucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih.